bupati wali kota setempat, tempat di mana adik-adik mantan casis TNI itu berasal. Dan semuanya sudah siap untuk dipulangkan. Dan itu dibuktikan yang tadi saya katakan, nama-nama mereka itu kami sampaikan kepada gugus tugas untuk diperhatikan. Ada 300-an orang. Tapi yang menjadi masalah adalah pemerintah daerah setempat atau daerah asal mereka itu tidak mau terima. Mereka takut jangan sampai kembalinya orang-orang ini ke sana terjadi penyebaran virus corona. Dan itu disampaikan langsung kepada teman-teman anggota DPRD Provinsi Maluku dari Dapil 7 yang dikoordinir oleh Pak Wakil Ketua Pak Eke Sardekut. Itu yang terjadi. Karena itu persoalan pemulangan mereka ini bukan ada pada pemerintah Provinsi Maluku, bukan ada pada gugus tugas Provinsi Maluku, tapi ada pada tidak bersedianya pemerintah daerah setempat untuk terima mereka kembali. Ya kalau situasi ini sudah membaik, pasti diterima. Oleh karena itu, isu yang diangkat ini tidak relevan. Gitu ya. Dan saya tahu ini juga sudah dijelaskan Pak Sekda ketika menerima adik-adik ini. Itu isu pertama. Isu yang kedua tentang transparansi anggaran. Saya ingin katakan dan berkali-kali saya sudah bilang, anggaran untuk penanganan COVID itu dilakukan berdasarkan surat keputusan bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri, di mana isi daripada surat keputusan bersama itu adalah untuk anggaran penanganan COVID itu diambil dari belanja jasa dan belanja modal sekurang-kurangnya 50% dalam APBD 2020. Satu. Yang kedua, aturan itu juga katakan hasil penyesuaian anggaran untuk penanganan COVID itu diberitahukan kepada pimpinan DPRD dan akan dibicarakan pada saat perubahan atau dimasukkan pada saat pembahasan perubahan APBD tahun 2020. Jika tidak ada perubahan, maka dilaporkan atau dimasukkan laporan keuangan tahun 2020. Dan itu baru dibicarakan di tahun 2021. Yang kedua, berkaitan dengan ini, dalam beberapa kali tim COVID DPRD berapat dengan gugus tugas, soal anggaran itu sudah dibicarakan. Berapa besar pemotongan mereka sudah sampaikan, diperuntukkan untuk 3 bidang penanganan. 1, kesehatan dan masalahnya. 2, itu jaringan pengaman sosial. Dan yang ketiga itu adalah penanganan ekonomi. Berapa harganya atau besar anggaran untuk kesehatan, juga kepada pengaman sosial ataupun juga pada ekonomi, itu sudah disampaikan. Bahkan terakhir, ketika tim COVID DPRD Provinsi Maluku membentuk subtim untuk melakukan peninjauan lapangan dalam rangka melihat beberapa masalah lapangan, kepada masing-masing subtim pun OPD terkait telah menyampaikan secara rinci kegiatan atau yang dan uang yang dipakai itu apa-apa itu sudah disampaikan. 1 minggu terakhir kemarin, Pak Sekda sampaikan kepada Dewan bahwa setiap 2 minggu 1 kali akan disampaikan laporan penggunaan anggaran penanganan COVID dari gugus tugas kepada DPRD Provinsi Maluku. Jadi seluruh mekanisme yang diatur dalam perundang-undangan itu sudah kita lewati. Itu sudah disampaikan. Dan kalau bilang transferasi anggaran, sesuai dengan mekanisme, ya sudah transferan. Pada waktunya nanti kan dibicarakan dalam perubahan APBD. Dan karena itu sekali lagi, ketika mereka tuntut transferasi anggaran, saya cuma ingatkan mereka baca undang-undang atau baca peraturan yang berlaku sehingga kita tidak salah kaprah. Ya. Dewan punya kewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap anggaran. Bahkan sekarang ini, teman-teman, bersamaan dengan kerja gugus tugas penanganan COVID Provinsi Maluku ini, ada satu tim, ada beberapa orang dari BPKP, ya, Provinsi Maluku yang selalu dampingi gugus tugas untuk mengawasi penggunaan dana ini. Jadi tidak sembarangan gugus tugas menggunakan dana. Itu isu yang kedua.
Ya, saya jelaskan supaya semuanya dimengerti. Isu yang ketiga tentang pembatalan PSBB. Yang meminta pemberlakuan PSBB di Kota Ambon adalah Wali Kota Ambon. Berarti yang hanya bisa mengatakan PSBB itu batal atau tidak dilaksanakan adalah orang yang meminta, yaitu wali kota. Gubernur tidak bisa mengintervensi wali kota untuk bilang batal PSBB, tidak bisa. Nanti kalau intervensi kayak begitu jadi sesuatu, orang salahkan lagi gubernur. Yang hanya bisa adalah kita meminta supaya masyarakat siapkan diri dengan baik. Ketika PSBB dilaksanakan, semua juga bisa sesuaikan dengan situasi dan kondisi saat PSBB dilaksanakan. Toh, kantor wali kota Ambon kan dekat dengan kantor gubernur. Gedung besar itu kan ditulis juga itu kantor wali kota Ambon. Gampang dibaca itu. Datang aja kantor wali kota dan sampaikan aspirasi. Supaya jangan sampai salah kaprah dalam menyampaikan aspirasi. Karena sekali lagi saya ingatkan, PSBB itu diminta oleh wali kota, maka gubernur tidak punya kewenangan apapun membatalkan pelaksanaan PSBB. Jadi kalau ada adik-adik mahasiswa ini mau bersuara seperti itu, sebaiknya langsung saya datang ke kantor wali kota, bertemu dengan pemerintah kota, dan sampaikan aspirasi mereka. Tapi sekarang kan sudah jalan. Nah, oleh karena itu, mari kita semua siap diri untuk melaksanakan PSBB ini dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan dengan PSBB ini kita sama-sama melakukan langkah-langkah yang tepat untuk memotong penyebaran virus corona di daerah Maluku dan terkhusus di Kota Ambon yang demikian cepat perkembangan orang yang terpapar COVID-19 ini. Nah, itu berkaitan dengan isu yang diangkat oleh teman-teman adik-adik mahasiswa yang berdemo pada hari Jumat kemarin. Saya sih terbuka untuk kita dialog. Saya terbuka untuk kita bersambung rasa membicarakan persoalan-persoalan berkaitan dengan pemerintahan, kemasyarakatan, dan kemanusiaan. Sangat terbuka. Nah, saya juga terbuka untuk dikritik. Silakan mengkritik. Dan semuanya pada norma-norma hukum yang ada. Kita ingin buka ruang-ruang komunikasi yang baik. Adik-adik GMKI, saya tahu betul, saya juga senior GMKI, saya kenal mereka satu persatu. Juga anak-anak GHMI, saya tahu betul, saya kenal mereka juga. Dan karena itu ke depan, saya kira mari kita berbicara bersama dalam satu ruang-ruang yang dialogis, yang komunikatif, sehingga mispersepsi tentang satu masalah, itu bisa kita bicarakan dengan baik dan kita memiliki pemahaman yang sama tentang hal-hal itu. Mari kita jaga supaya situasi tetap aman, PSBB yang diterapkan pemerintah kota ini bisa berjalan dengan baik, dan COVID ini dia bisa berlalu. Dengan begitu, kita kembali hidup seperti semula. Sekarang ini semua orang sudah rasakan betapa sulitnya jalani kehidupan ini. Jangan orang-orang yang kecil. Kami juga mengalami hal yang sama. Setiap orang juga yang bekerja, ingin bekerja dengan baik, tidak bekerja, mengalami perasaan yang sama. Dan karena itu, mari kita jaga kondisi dengan baik, kita lakukan semua dengan baik, dan mudah-mudahan di waktu-waktu yang akan datang, kita bisa melakukan komunikasi yang lebih baik untuk memecahkan berbagai persoalan yang menurut masyarakat atau ada mahasiswa, ada yang perlu dibenahi, kami terbuka untuk itu. Kira-kira begitu ya.